Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah beberapa tokoh atau kisah tentang tokoh Zuhud generasi pertama yang diambil dari buku 500 Kisah Orang Soleh Penuh Hikmah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Dalam tokoh Zuhud generasi pertama ini, Alqamah bin Marsad berkata, mata air kejuhudan bermula dari 8 orang tabi'in, yaitu Amr bin Abdillah, Uwais al-Qarani, Haram bin Hayyan, Ar-Rabi bin Qutsaim, Abu Muslim al-Khawlani, Aswad bin Yazid, Masruq bin Al-Azdah, dan Al-Hasan bin Abil Hasan atau Hasan Basri. Itulah beberapa tokoh Zuhud generasi pertama. Yang pertama adalah Amr. Amr adalah orang yang ketika dia sholat, maka iblis akan menggodanya dengan bentuk ular. Ular itu kemudian masuk dari bagian bawah baju gamisnya hingga kemudian keluar dari bagian atasnya. Namun iblis tidak dapat menggodanya sedikit pun. Ada yang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak singkirkan ular itu dari tubuhmu? Dia menjawab, saya malu kepada Allah jika sampai takut dengan selainnya. Ada yang berkata, surga dapat diraih dengan cara yang lebih ringan dari yang engkau kerjakan. Dan api neraka juga bisa dihindari dengan cara yang lebih ringan dari yang engkau kerjakan. Lantas ia menjawab, demi Allah, aku akan terus berjuang. Demi Allah, saya akan terus berjuang. Jika saya selamat masuk surga, maka itu semua karena rahmat dari Allah. Sedangkan jika saya masuk neraka, maka itu terjadi setelah saya berusaha berjuang. Saat sekarat menjelang kematian, ada yang bertanya kepadanya, apakah engkau merasa takut mati sehingga engkau menangis? Amr berkata, mengapa saya tidak menangis? Siapa yang lebih patut menangis dibandingkan diriku? Demi Allah, saya tidaklah menangis karena takut mati, juga bukan karena ingin mendapatkan dunia kalian. Namun, saya menangis karena akan meninggalkan kebiasaan berpuasa pada saat musim panas dan sholat malam di musim dingin yang sangat berat. Ia sering berdoa, ya Allah, di dunia terdapat kesulitan dan kesedihan, sementara di akhirat terdapat azab dan hisab. Maka di manakah kesenangan dan kebahagiaan? Sedang Ar-Rabi bin Qutsaim, kepadanya pernah dikatakan saat dia mengalami penyakit lumpuh, mengapa engkau tidak bertobat? Dia menjawab, saya tahu obat adalah sesuatu yang benar, namun saya teringat kisah Ad dan Samud serta waktu-waktu di antara mereka yang banyak. Di tengah mereka terjadi kelaparan, di antara mereka terdapat dokter, namun tetap saja tidak ada tersisa, baik yang mengobati maupun yang diobati. Ar-Rabi bin Qutsaim berkata, dia pernah ditanya, mengapa engkau tidak melakukan dakwah untuk mengingatkan manusia? Dia menjawab, saya tidak merasa ridho terhadap diriku, sehingga saya memfokuskan diri untuk mencelaknya dan tidak sempat mencela manusia. Manusia biasanya takut terhadap Allah saat melihat dosa manusia, namun dia merasa aman dengan dosanya sendiri. Ada yang berkata kepadanya, bagaimana kondisimu saat bangun? Dia menjawab, saya bangun dalam keadaan sebagian orang yang lemah dan penuh dosa sambil memakan rezeki,
kita dan menunggu kematian kita. Ar-Rabi mengatakan bahwa jika Abdullah bin Mas'ud jika melihatnya, dia membaca, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Ketahuilah, sungguh apabila Nabi Muhammad SAW melihatmu, niscaya dia akan mencintaimu. Ar-Rabi juga berkata, kemudian siapkanlah bekalmu, bersungguhlah kesiapanmu, dan jadilah orang yang mewasiati diri sendiri. Sedangkan Abu Muslim Al-Khawlani, dia tidak pernah duduk bersama seseorang yang berbicara tentang sesuatu perkara dunia, kecuali dia akan pergi dari tempat itu. Pada suatu hari dia masuk ke masjid, kemudian dia melihat sekelompok orang yang sedang duduk. Dia berharap mereka sedang berzikir kepada Allah, sehingga ia pun duduk bersama mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, budak kecilku datang dengan membawa ini dan itu. Sementara yang lain berkata, saya telah menyiapkan budakku untuk kerja. Mendapati hal itu, dia melihat ke arah mereka dan berkata, Maha suci Allah, apakah kalian tahu perumpamaan diriku dengan diri kalian? Perumpamaannya yaitu seperti orang yang mengalami hujan yang lebat dan deras. Kemudian dia melihat dua pintu rumah yang terbuka lebar. Maka dia berpikir, jika saya masuk ke rumah ini hingga hujan reda, tentu akan lebih baik sekali. Maka dia pun masuk ke rumah itu, namun ternyata rumah itu tidak memiliki atap. Hal itulah yang terjadi padaku dan kalian. Saya duduk bersama kalian dan saya berharap kalian melakukan zikir dan kebaikan. Namun, ternyata kalian adalah orang yang sibuk dengan dunia. Dia berkata, ada orang yang berkata kepadanya ketika dia sudah tua dan lemah, apa menurutmu dahulu engkau lebih baik mengurangi ibadahmu saat muda? Dia berkata, bagaimana mungkin? Ia berkata, bagaimana menurut kalian jika kalian mengutus kuda dalam perlombaan? Bukankah kalian berkata kepada joki agar berlaku lembut terhadap kuda itu dan berbuat baik kepadanya? Tapi ketika kalian melihat tanda akhir perlombaan, maka kalian tidak peduli dengan kuda itu dan kalian hanya fokus untuk sampai ke garis akhir. Mereka menjawab benar. Dia berkata, saya sudah melihat garis akhir, dan setiap orang yang berjalan akan melihat garis akhir. Dan seluruh akhir orang yang berjalan di dunia adalah kematian. Dia menjadi orang yang mendahului atau didahului. Sedang Aswad bin Yazid adalah orang yang sangat gigih dalam beribadah. Dia berpuasa hingga tubuhnya menghijau dan menguning, sehingga Alqamah bin Marsad berkata kepadanya, seberapa besar engkau menyiksa tubuhmu ini? Dia menjawab, perkara yang dituju adalah sangat penting, dan saya menginginkan agar tubuh ini selamat. Saat sekaratul maut dia menangis. Ada yang bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia pun menjawab, mengapa saya tidak menangis? Siapa yang paling pantas untuk menangis dibandingkan saya? Demi Allah, seandainya saya mendapati ampunan dari Allah, niscaya saya sangat merasa malu karena kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat terhadapnya. Karena seorang lelaki saja, jika dia berbuat salah kepada orang lain dengan kesalahan yang kecil, kemudian orang itu memaafkannya, dia akan tetap merasa malu terhadapnya setelah itu. Dia berkata, Aswad telah menunaikan ibadah haji sebanyak 80 kali. Sedang tentang Masruq bin Al-Azda, istrinya berkata, saya tidak mendapati kecuali
Kedua kakinya membengkak karena lama berdiri untuk sholat, dan saya seringkali berdiri di belakangnya sambil menangis karena kasihan dengan apa yang dia lakukan. Dan saat dia sakaratul maut, dia menangis. Kemudian ditanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin saya tidak menangis, karena sebentar lagi akan datang waktunya. Saya tidak tahu kemana Allah akan memasukkan diriku. Di depanku terbentang dua jalan, dan saya tidak tahu apakah saya akan masuk surga atau neraka." Sedangkan Hasan al-Basri, kami tidak dapati seseorang yang lebih panjang kesedihannya, melebihi dirinya. Kami tidak melihatnya kecuali seperti orang yang baru mendapatkan musibah besar. Dia berkata, "Kita tertawa sementara kita tidak tahu barangkali Allah telah melihat amal-amal ibadah kita." Kemudian dia berkata, "Aku tidak menerima sedikit pun amal ibadah kalian. Celakalah kalian anak Adam, apakah engkau mempunyai laknat? Apakah engkau mempunyai kekuatan untuk memerangi Allah? Sesungguhnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah berarti dia telah memeranginya. Demi Allah, saya telah bertemu 70 pahlawan perang Badar, dan saya dapati kebanyakan pakaian mereka adalah kain wol yang kasar, dan jika kalian melihat mereka, niscaya kalian akan katakan, mereka adalah orang-orang gila, dan jika mereka melihat orang-orang terbaik kalian, niscaya mereka berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai akhlak sama sekali. Dan jika mereka melihat orang-orang yang jahat dari kalian, niscaya mereka berkata, tidak ada dari mereka yang beriman dengan hari perhitungan. Saya melihat banyak orang yang memperlakukan dunia dengan melihatnya tak lebih berharga dari tanah yang berada di bawah kakinya. Dan saya telah melihat orang-orang yang tidak memiliki persediaan makanan selain hanya makanan untuk hari itu. Namun dia berkata, demi Allah, saya akan jadikan sebagian makanan itu untuk Allah. Kemudian dia bersedekah dengan sebagiannya, padahal dia sangat memerlukannya. Alqamah bin Mas'ad berkata, ketika Umar bin Khubairah datang ke Irak, dia mengirim utusan kepada Hasan al-Basri dari Asy-Sya'bi dan memerintahkan agar mereka memberikan satu rumah bagi masing-masing. Keduanya kemudian berada di rumah tersebut selama sebulan atau sekitar lebih sebulan. Kemudian pada suatu hari seorang kepercayaan Umar bin Khubairah mendatangi keduanya. Dia berkata, gubernur datang untuk bertemu kalian, dan Umar bin Khubairah datang dengan membawa tongkat untuk menopang tubuhnya. Kemudian dia mengucapkan salam dan duduk dengan sikap menghormati keduanya. Dia berkata, Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik telah mengirim satu perintah kerajaan kepadaku. Jika saya menjalankan perintah tersebut, saya akan celaka. Jika saya turuti perintahnya, saya berarti berbuat maksiat kepada Allah. Dan jika saya menolak perintahnya, berarti saya taat kepada Allah. Bagaimana menurut kalian sikap yang benar untuk keluar dari kesulitan ini? Al-Hasan menjawab, hai Abu Amr, tolong jawab pertanyaan gubernur ini. Maka Asy-Sya'bi pun berkata, engkau bebas memilih tindakanmu, hai Ibnu Khubairah. Umar bin Khubairah bertanya lagi, apa pendapatmu, hai Abu Sa'id? Dia menjawab, hai gubernur, tadi Asy-Sya'bi sudah menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang telah engkau dengar. Lantas bagaimana pendapatmu? Ia menjawab, hai Umar bin Khubairah, hampir saja satu malaikat dari malaikat Allah turun kepadamu dengan sikap yang keras tanpa melanggar perintah Allah dan mengeluarkanmu dari kekuasaan istanamu ke sempitnya kuburmu. Hai Ibnu Khubairah, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjagamu dari Yazid bin Abdul Malik.
Sementara Yazid bin Abdul Malik tidak dapat menjagamu dari kemurkaan Allah. Umar bin Hubairah, jangan merasa aman ketika Allah melihatmu dalam keadaan yang sangat buruk, sedang melakukan perbuatan dosa karena menjalankan perintah Yazid bin Abdul Malik, sehingga Allah menutupi pintu ampunan bagi dirimu. Hai Umar bin Hubairah, saya telah bertemu banyak orang dari generasi pertama umat ini. Saat dunia mendatangi mereka, mereka sangat kencang lari meninggalkannya, melebihi kencangnya kalian mendatangi dunia. Sementara dunia lari dari kalian. Hai Umar bin Hubairah, saya berharap engkau merasa takut terhadap posisi yang telah Allah tunjukkan agar kita takut terhadapnya. Allah berfirman, yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap hadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Quran Surat Ibrahim ayat 14. Hai Umar bin Hubairah, jika engkau bersama Allah dalam ketaatannya, niscaya hal itu akan mencukupimu dari Yazid bin Abdul Malik. Sedangkan jika engkau bersama Yazid dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah akan serahkan nasibmu kepada Yazid. Mendengar perkataan tersebut, Umar bin Hubairah pun menangis sambil berjalan pulang. Keesokan harinya, Umar bin Hubairah mengirimkan kepada keduanya hadiah-hadiah darinya. Dia memberikan lebih banyak hadiah kepada Hasan, sedangkan kepada As-Sa'bi dia memberikan sedikit dan lebih rendah nilainya. Karena itu As-Sa'bi datang ke masjid dan berkata, hai sekalian manusia, siapa dari kalian yang bisa memilih untuk taat kepada Allah dibandingkan kepada hambanya, maka lakukanlah. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kuasanya, tidak ada ilmu yang diketahui Hasan yang tidak saya ketahui. Namun saya bersikap dengan tujuan mencari muka Umar bin Hubairah sehingga Allah mengalahkanku darinya. Sedangkan Uwais Al-Qarni, keluarganya menyangka dia orang gila, sehingga mereka membangun rumah untuknya di bagian depan rumah mereka, dan selama bertahun-tahun tidak ada orang yang melihat wajahnya. Makanannya adalah biji-biji kurma yang dibuang orang jika sore hari dia jual untuk keperluan sarapannya, dan jika dia merasakan biji yang dia kumpulkan buruk, maka dia simpan untuk sarapannya. Saat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia berkata pada saat musim haji, hai sekalian manusia, berdirilah. Mereka pun berdiri. Kemudian dia berkata lagi, hendaknya kalian semua duduk kecuali orang yang berasal dari penduduk Murad. Maka mereka pun duduk. Kemudian Umar berkata lagi, sekarang duduklah kalian, kecuali orang yang datang dari suku Karan. Mereka pun semua duduk kecuali satu orang di antaranya adalah paman Uwais Al-Qarni. Dan Umar pun berkata kepadanya, apakah engkau dari suku Al-Qarni? Ia menjawab benar. Umar bertanya, apakah engkau kenal dengan Uwais? Dia menjawab, mengapa engkau bertanya tentang anak itu, hai Amirul Mukminin? Demi Allah, tidak ada dari kami orang yang lebih bodoh, lebih gila, dan lebih miskin darinya. Umar pun menangis. Kemudian dia berkata, perkataan itu sepantasnya diucapkan untukmu, bukan untuknya. Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan syafaatnya Uwais Al-Qarni masuk surga orang-orang yang banyak yang seperti suku Rabi'ah Al-Mudhar. Haram bin Hayyan berkata, ketika saya mendengar itu, maka saya datang ke Kufah. Tidak ada tujuanku kecuali ingin mencarinya. Hingga akhirnya secara tidak sengaja saya bertemu dengannya dengan duduk di pinggir sungai Efrat.
di tengah siang sambil wudhu. Melihatnya, saya segera mengenalinya sesuai sifat-sifat yang diceritakan kepadaku. Dia adalah orang yang gelap kulitnya, kurus, penampilannya tidak rapi, rambutnya dicukur dan tampak berwibawa. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya dan dia pun membalasnya dengan memandang diriku. Selanjutnya saya mengulurkan tangan untuk menyalaminya, namun dia menolak untuk menyalamiku. Saya berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Hai Uwais, bagaimana keadaanmu? Semoga Allah merahmatimu. Kemudian saya tidak dapat berkata lagi karena saya tercekat rasa cintaku kepadanya dan rasa kasihan melihat kondisinya. Sehingga saya pun menangis dan dia pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu, hai Haram bin Hiyan. Bagaimana keadaanmu saudaraku? Siapa yang menunjukkanmu hingga sampai kepadaku? Saya menjawab, Allah lah yang menunjukkanku. Dan dia berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Quran Surat Al-Isra ayat 108. Saya bertanya, dari manakah engkau tahu namaku dan nama orang tuaku? Padahal engkau belum pernah bertemu denganku sebelum hari ini. Demikian juga engkau belum pernah melihatku. Dia pun menjawab, Allah yang maha mengetahui yang memberitahuku tentang dirimu. Ruhku mengenal ruhmu saat jiwamu bersatu dengan jiwamu, saat jiwaku bersatu dengan jiwamu. Dan orang-orang beriman mengenal satu sama lain. Mereka saling mencintai dengan ruh Allah meskipun mereka tidak pernah bertemu. Dan jika kita membawa mereka ke satu tempat, maka rumah-rumah pun menjadi bersinar terang. Saya berkata, ceritakanlah kepadaku tentang Rasulullah. Dia menjawab, saya tidak pernah bertemu Rasulullah SAW dan saya pun tidak menjadi sahabat beliau. Namun, saya telah bertemu orang-orang yang pernah bertemu beliau dan saya tidak senang menceritakan hal ini tentang diriku. Dan saya tidak senang menjadi orang yang menyampaikan pembicaraan atau tukang kisah atau mufti karena saya sibuk dengan diri sendiri dibandingkan mengurusi orang lain. Saya berkata kepadanya, hai saudaraku, bacakanlah kepadaku beberapa ayat dari kitab Allah sehingga saya mendengar darimu dan berikanlah wasiat kepadaku sehingga bisa menjadi simpanan nasihat bagiku. Saya mencintaimu karena Allah. Kemudian dia memegang tanganku dan berkata, saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Tuhanku berfirman, dan perkataan yang paling benar adalah perkataan Tuhanku. Dan pembicaraan yang paling benar adalah pembicaraan Robku. Kemudian Uwais membacakan firman Allah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan kepada mereka semua, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sendiri pun, kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha lagi. Sesungguhnya Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 42. Kemudian dia sesungguhkan dan saya pun melihatnya dan saya menduga dirinya telah pingsan. Lalu dia berkata, hai Ibnu Hayyan, Hayyan bapakmu sudah mati dan kau pun pasti akan mati juga. Kemudian kau akan masuk surga dan bisa pula masuk neraka.
nenek moyangmu Adam juga telah mati, juga ibumu Hawa telah mati. Wahai Ibnu Hayyan, Nabiullah Nuh telah mati, juga Nabi Ibrahim Khalilullah telah mati. Musa yang bergelar Naziullah juga telah mati. Daud yang khalifah Allah juga telah mati, serta Nabi Muhammad SAW telah mati. Abu Bakar khalifah Rasulullah telah mati, dan telah mati pula saudaraku Umar bin Al-Khattab. Saya pun berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Tapi Umar belum mati. Dia berkata, benar. Namun Allah telah menyampaikan belasungkawanya kepadaku. Demikian juga diriku telah menyampaikan belasungkawanya kepadaku. Engkau adalah orang yang mati. Kemudian dia membaca selawat kepada Nabi dan berdoa dengan doa yang tidak terdengar. Kemudian dia berkata, inilah wasiatku, hendaknya engkau berpegang kepada kitab Allah dan berbelasungkawa terhadap para rasul dan orang-orang yang beriman, yang soleh. Hendaknya engkau mengingat kematian, dan hendaknya hatimu tidak pernah sedikit pun melupakan kematian selama engkau masih hidup. Berilah peringatan kepada kaummu jika engkau kembali kepada mereka, dan berilah nasihat kepada umat seluruhnya. Hendaknya engkau tidak meninggalkan jemaah, sehingga engkau tidak meninggalkan agamamu tanpa engkau sadari, sehingga engkau masuk neraka. Berdoalah bagiku dan bagi dirimu. Kemudian bacalah doa, ya Allah, orang ini mengatakan dia mencintaiku karenamu, dia menziarahiku karenamu. Maka kenalkanlah wajahnya kepadaku di surga, dan masukkan dia bersamaku ke surga. Jagalah dia selama hidup di dunia. Buatlah dia ridho dengan dunia yang sedikit. Jadikanlah dia termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada mereka. Dan berikanlah balasan yang baik dari kami. Kemudian dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan melihatmu setelah hari ini. Semoga Allah merahmatimu, karena saya tidak senang kemaksuran. Bersendiri lebih saya senangi, karena saya banyak mengalami kesedihan. Jika saya bersama orang-orang dalam keadaan hidup, maka jangan tanyakan tentang diriku dan jangan mencariku kembali. Ketahuilah, engkau selalu dalam hatiku meskipun aku tidak melihatmu dan engkau tidak melihatku. Ingatlah aku dan berdoalah bagiku. Aku selalu mendoakanmu dan mengingatmu. Insya Allah berjalanlah engkau dari sini sehingga saya bisa berjalan dari sini. Kemudian saya berusaha berjalan bersamanya beberapa waktu, namun dia tidak mau. Maka saya berpisah dengannya dalam keadaan menangis. Dia pun menangis. Saya terus melihat punggungnya sambil dia berjalan dan masuk ke jalan kecil. Kemudian saya bertanya tentang dirinya kepada orang-orang setelah itu. Juga saya mencarinya kemana-mana, namun saya tidak temukan seseorang yang memberitahukan saya sedikit pun tentang dirinya. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya. Kemudian tidak lagi lewat satu Jumat hingga saya melihatnya dalam mimpi sekali atau dua kali. Itulah kisah tentang orang-orang Zuhud. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.